Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Shalom dan salam dari Padang, Kota Padang, Sumatera Barat. Hari ini saya sharing dengan Anda mengenai perikop yang terambil dari Injil Lukas pasal 9 ayat 57 sampai 62. Nah, di dalam Alkitab TB1, judul dari perikop ini adalah hal mengikuti Yesus. Lukas 9 ayat 57 dan sampai 62. Perikop yang sama atau mirip dengan perikop ini juga terambil dari Matius pasal 8 ayat 19 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudaraku, tidak semua orang yang Yesus panggil itu kemudian memutuskan untuk mengikuti dia. Ada banyak orang yang justru menolak ketika Yesus memanggil sebagai murid, justru menolak. Ada yang tidak mengindahkan, ada yang benar-benar justru bertanya mengapa Yesus harus memanggilnya, mengapa harus menjadi orang Kristen. Dan kalau ada penginjilan kepada banyak orang, kita bisa melihat bahwa justru lebih banyak orang yang menolak daripada orang yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan, sebagai juru selamatnya, atau lebih banyak orang yang menolak untuk menjadi orang Kristen. Bapak Ibu saudara-saudaraku, alasannya macam-macam. Ya, seseorang menolak untuk menjadi Kristen itu alasannya macam-macam, atau dalih atau alasan untuk menolak. Dan ada juga yang memikirkan akibatnya. Jadi kalau menjadi Kristen nanti akibatnya apa, ya? Dan akibatnya itu yang menjadi alasan, atau dampak atau akibat dari menjadi Kristen itu justru menjadi alasan untuk seseorang tidak mau menjadi orang Kristen, atau seseorang tidak mau untuk menerima Yesus sebagai Tuhan, Allah, dan Juru Selamat, ya. Mungkin saja penolakan itu karena dia berpikir tentang sejarah hidupnya, latar belakang hidupnya, bahwa dia secara latar belakang keluarganya semuanya tidak atau orang-orang yang generasi sebelumnya itu tidak percaya kepada Kristus, bukan sebagai orang Kristen, maka itu menjadi alasan bagi dia untuk menolak. Mungkin juga karena alasan-alasan sosial, di tengah-tengah lingkungannya, masyarakatnya bukan orang Kristen, maka dia menolak. Mungkin juga alasan ekonomi, ya, ada yang menolak karena wah, saya dalam kehidupan saya sekarang ini, ya, saya sudah mantap secara ekonomi, dan karena itu ya buat apa lagi saya mencari hal-hal yang lain di luar kenyamanan ekonomi yang saya miliki saat ini, sehingga bisa juga menolak Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam Alkitab kita dikatakan hal mengikuti Yesus. Perikop ini Lukas 9 ayat 57 sampai 62. Tapi di dalam Alkitab NIV, ya, NIV bahasa Inggris, disebutkan bahwa judul dari perikop ini adalah The Cost of Following Jesus. Jadi harga atau biaya menjadi pengikut Yesus, ya. The cost of following Jesus, biaya mengikuti Yesus. Ada dampaknya, ada biayanya. Dan karena itu biayanya inilah yang menjadi perhatian kita atau fokus dari firman Tuhan pada hari ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, Lukas pasal 9 ayat 57 sampai 62 ini bisa kita bagi menjadi 3 alasan, 3 dalih atau 3 alasan mengapa seseorang itu menolak untuk mau mengikuti Yesus, ya. Dan mari kita melihat ketiga alasan itu. Alasan yang pertama terambil dari ayat 57 dan ayat 58. Saya akan baca ayat 57, Lukas 9 ayat 57 dan ayat 58 yang berbunyi demikian. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikuti engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Bapak Ibu, itu adalah alasan yang pertama yang terambil dari ayat ini, 2 ayat ini. Lukas 9 ayat 57 dan 58 kita akan melihat dalih pertama atau the first cost, ya, biaya pertama, bentuk biaya pertama yang menjadi alasan untuk orang tidak mau menjadi orang Kristen atau tidak mau mengikuti Yesus. Nah, Bapak Ibu, alasan itu apa? Yaitu pertama adalah kenyamanan.
ya, kenyamanan kehidupan ini. Jadi dia berada dalam comfort zone, kenyamanan, kemudian waktunya dia sedang menikmati waktunya, kenyamanan fasilitasnya, dia sedang hidup dengan fasilitas yang baik, kemudian bahkan fasilitas yang mewah, luxury, dan semuanya itu menurut standar-standar dunia ini. Jadi dunia ini menawarkan kenyamanan dalam hal waktu, kemudian fasilitas yang dimiliki, dan semua itu menurut standar dunia ini yang membuat seseorang untuk tidak mau mengikuti Yesus. Bapak Ibu, ayat 57 mengatakan bahwa Yesus sedang dalam perjalanan dan ada banyak murid-murid yang bersama dengan Yesus. Jadi ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, jadi mereka sedang dalam menjalani perjalanan ya, kehidupan, pemberitaan, kabar baik, mereka sedang dalam perjalanan. Kemudian salah seorang di tengah-tengah perjalanan itu, jadi salah seorang daripada orang yang bersama-sama dengan Yesus, orang yang sudah bersama-sama dengan Yesus, salah seorang mengatakan bahwa aku akan mengikuti engkau. Dia katakan, aku akan mengikuti engkau kemana saja engkau pergi. Saudara, ini satu statement yang sangat luar biasa ya. I will follow just wherever you go. Wherever you go, I will be with you. Ya, dia katakan begitu. Kemanapun engkau pergi, aku akan bersama-sama dengan engkau. Murid atau salah seorang dari orang-orang yang bersama dengan Yesus itu berkata demikian. Kemudian Yesus menjawab bahwa serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Jadi jawaban Yesus ini sesuatu yang agak berbeda dari apa yang dia sampaikan. Dia katakan bahwa dia akan mengikuti Yesus kemana saja Yesus pergi, tetapi Yesus pasti tahu apa yang dimaksudkan dengan pernyataannya itu. Kemudian Yesus mengatakan bahwa serigala mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat. Serigala mempunyai liang, serigala mempunyai tempat, burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia atau Yesus sendiri tidak mempunyai tempat bahkan untuk meletakkan kepalanya. Saudara, Yesus menjawab bahwa mengikuti Yesus yang sedang Yesus kerjakan ini, mengikuti Yesus itu tidak ada proper facilities, tidak ada fasilitas yang layak. Kemudian tidak ada luxury facility, tidak ada fasilitas yang layak. No time to rest, tidak ada tempat, tidak ada waktu untuk meletakkan kepala. Full time, dengan kata lain Yesus mengatakan mengikuti Yesus ini adalah sesuatu komitmen yang full time, ya, komitmen yang tidak mengharapkan sesuatu return, sesuatu benefit yang bisa didapatkan dengan segera. Ya, dengan kata lain Yesus mengatakan demikian. Jadi kalau engkau mengikuti kemana saja aku pergi, maka engkau harus tahu bahwa tidak ada tempat yang layak menurut standar-standar yang kamu pikirkan, ya. Fasilitas yang baik, fasilitas yang nyaman, tidak ada waktu untuk mengikuti secara part-time, tapi harus full-time. Jadi bukan part-time follower, tapi full-time follower. Kalau engkau mengikuti aku, bukan mengikuti secara part-time, tapi mengikuti full-time. Dengan kata lain, kalau engkau menjadi orang Kristen, tidak ada part-time Christian, ya, tidak ada seseorang yang waktu menjadi murid itu hanya part-time, tapi full-time. Kemudian tidak bisa kamu mengharapkan sesuatu yang segera untuk kamu dapatkan, ya. Jadi ini yang disebut dengan you cannot expect something as a return, ya, dalam waktu pendek. In the short run, kamu tidak bisa berharap mendapatkan sesuatu dalam jangka pendek. Itulah yang dijawab oleh Yesus, ya. Jadi dalih pertama atau biaya pertama, the first cost dalam hal atau cost number one di dalam hal alasan dalih seseorang tidak mengikuti Yesus itu adalah kenyamanan, waktu, luxury, facilities. Itu adalah hal-hal yang merupakan alasan kenapa seseorang tidak mengikuti Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada banyak orang yang bersaksi bahwa setelah mengikuti Yesus dia akan menjadi kaya, setelah mengikuti Yesus dia akan menjadi nyaman. Ada orang banyak yang bersaksi bahwa kalau menjadi orang Kristen itu dia akan selalu berhasil. Saya ingin sampaikan ke Anda bahwa ini bukan suatu rumus yang general, ini bukan suatu kondisi yang general, yang Anda bisa generalisasi. Bahwa kalau menjadi orang Kristen maka kenyamanan, ya, kemudian hidup dengan fasilitas yang layak dan hidup dengan fasilitas yang berlebih-lebihan, luxury, itu adalah bagian dari berkat-berkat yang seseorang Kristen mendapatkan. Saudara, ada banyak orang yang sederhana, yang setia mengikuti Yesus dan tetap setia mengikuti Yesus.
Ada banyak orang Kristen, bahkan murid-murid Tuhan, sebagian besar dari mereka atau hampir semua dari mereka adalah orang-orang Kristen sederhana yang setia mengikuti Yesus meskipun dalam keadaan yang sulit. Bapak Ibu, ada seorang pengarang lagu yang terkenal ya, bernama Friedel Edward Longo. Ya, Friedel Edward Longo ini seorang yang berasal dari Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur. Dan dia mengarang satu lagu daerah Rote yang kemudian diangkat dan masuk di dalam Kidung Jemaat nomor 375. Dan judul lagunya itu Saya Mau Ikut Yesus ya. I will follow you, I will follow Jesus. Saya mau mengikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Ini lagu daerah Rote yang kemudian menjadi lagu Kidung Jemaat, ya, masuk dalam Kidung Jemaat 375, dan yang kemudian kita tahu bersama lagu ini. Dan lagu ini mengatakan bahwa meskipun saya susah, ya, meskipun saya menderita, sampai selama-lamanya saya mau mengikuti Yesus. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Jadi ini satu komitmen, saudara, yang berbeda dengan seorang yang tadi ya. Dia mau mengikuti Yesus, tapi Yesus tahu apa yang menjadi pertanyaannya. Dan Yesus menjawab bahwa sesungguhnya mengikuti Yesus itu tidak selama menyenangkan. Ada hal-hal, ada biaya yang kita bayar. Ya, biaya yang kita bayar itulah yang Yesus sampaikan kepada orang itu. Dan Friedel Edward Longo ini menyampaikan bahwa dalam mengikuti Yesus itu meskipun susah, meskipun sulit, ini dia menggambarkan orang-orang Kristen yang ada pada zaman. Dia menulis lagu ini pada tahun 1969. Dan kita tahu pada zaman itu memang sulit, ya, kesulitan, orang masih hidup dengan susah payah, mencari nafkah, bekerja dengan susah payah untuk menafkahi kehidupan mereka. Namun dalam kondisi seperti itu, orang-orang Kristen tetap percaya, meskipun saya susah menderita dalam dunia, tapi saya mau mengikuti Yesus sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, apa artinya ini bagi kita? Artinya bagi kita artinya bagi Anda bahwa Anda membayar biaya, harga untuk mengikuti Yesus. Mungkin kenyamanan ekonomi, Anda harus berkorban secara ekonomi. Karena Anda jujur, karena Anda tidak menipu, karena Anda berusaha dengan benar, karena Anda bekerja dengan benar, Anda tidak korupsi. Itu adalah harga-harga secara ekonomi yang Anda harus bayar. Bukan berarti bahwa mengikuti Yesus lalu semua kelimpahan ekonomi harus Anda dapat. Mungkin Anda harus berkorban waktu Anda melayani Tuhan. Waktu Anda harus Anda sisihkan. Tetapi Anda setia melayani Tuhan. Itu adalah korban atau biaya. Jadi waktu, kenyamanan ekonomi, itu adalah harga yang Anda harus bayar untuk mengikuti Yesus. Hari ini saya ingin menyampaikan ke Anda bahwa dalam mengikuti Yesus, menjadi murid Tuhan Yesus, Anda berkorban mungkin secara ekonomi, Anda berkorban secara waktu, Anda berkorban secara kenyamanan. Tapi itu adalah harga yang harus Anda bayar untuk menjadi murid Yesus yang sejati, harus menjadi murid Yesus yang setia, yang mengikuti Dia apapun keadaannya Anda, kondisi ekonomi Anda. Anda harus mengorbankan berkorban secara ekonomi, berkorban secara waktu, berkorban secara kenyamanan dalam rangka mengikuti Yesus untuk selama-lamanya. Saudara sekalian, itu hal yang pertama. Hal yang kedua, kita bisa lihat dari ayat 59 dan ayat 60 ya. Lukas 9 ayat 59 sampai ayat 59 dan ayat 60 yang berbunyi demikian, yang berkata demikian. Lalu ia berkata kepada orang lain. Jadi tadi dalam rombongan ada seorang yang bertanya, kemudian Yesus menjawab, kemudian Yesus berkata kepada seorang yang lain. Mungkin seorang yang lain ini juga memberikan perhatian sehingga dia berkata kepada orang yang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati. Tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Jadi itu adalah orang yang kedua. Orang yang kedua, Yesus berkata kepada orang yang kedua, "Ikutlah aku." Dia berkata, "Izinkan aku pulang dulu untuk menguburkan Bapakku." Ya. Mungkin bapaknya sudah dalam kondisi dalam usia lanjut ya. Jadi dia katakan dia harus pulang dulu untuk menguburkan bapaknya. Tetapi kemudian Yesus berkata, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Saudara,
Harga yang kedua, harga atau biaya yang kedua dalam mengikuti Yesus adalah pengorbanan secara sosial budaya, ya. Jadi ini konteksnya, ini budayanya atau tradisinya atau kulturnya adalah tanggung jawab family, tanggung jawab keluarga, family responsibility, tanggung jawab social responsibility yang orang ini menyampaikan bahwa mungkin ya dia harus kembali ke rumah bapaknya untuk melakukan tradisi. Tradisi apa? Tradisi menguburkan orang tua, tradisi atau budaya atau kultur menguburkan orang tua. Ikut di dalam menjaga orang tua di hari tuanya, family responsibility atau social responsibility. Itu adalah hal yang kedua yang harus Anda bayar, ya. Anda bayar ketika seseorang harus membayar ketika mengikuti Tuhan Yesus. Tapi kemudian Yesus menjawab, Yesus mengajar tentang prioritas. Dan jawaban Yesus ini, biarkanlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah. Jadi Yesus ingin menyampaikan tentang prioritas. Prioritas bagi seseorang ya antara social responsibility, family responsibility dan responsibility untuk memberitakan firman Tuhan. Nah, ini kalau diperhadapkan kepada dua hal itu, maka yang menjadi pilihan adalah responsibilitas atau tanggung jawab untuk menyampaikan firman Tuhan. Saudara, menjalankan social responsibility ya atau tradisi atau kultur, tetapi selain menjalankan menjalankan tradisi atau budaya itu atau family responsibility itu, jangan melupakan atau jangan menomorduakan apa yang disebut dengan tanggung jawab evangelisme, menyampaikan firman Tuhan. Dan ini adalah biaya. Biaya, mengapa biaya? Karena banyak orang yang tidak mau mengorbankan itu. Tradisi, kultur, social responsibility, family responsibility, lalu kemudian meninggalkan dirinya, meninggalkan Kristus, meninggalkan kekristenan, karena ada tanggung jawab sosial yang harus dimiliki. Nah, Yesus katakan jalankan itu, tetapi ingat bahwa responsibilitas kamu yang pertama atau tanggung jawab kamu yang utama, yaitu evangelisme, menyampaikan firman Tuhan. Mengikuti Kristus secara benar-benar, secara sungguh-sungguh, dan menyampaikan pengetahuan tentang evangelisme itu kepada orang lain. Itu adalah tanggung jawab yang penting. Bapak Ibu sekalian, seringkali karena menjaga hubungan sosial, kita gagal menjadi orang Kristen. Ya, menjaga hubungan sosial, ini social responsibility. Menjaga hubungan sosial kita dengan orang lain atau kultural kita dengan orang lain, menjaga nilai-nilai kultural kita gagal menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh. Jadi menjadi orang Kristen kita gagal karena kita mempertahankan social responsibility dan family responsibility melebihi tanggung jawab yang utama. Tadi Yesus ngomong tentang prioritas. Biaya yang harus dibayar yaitu prioritas dalam kehidupanmu. Apalagi jabatan tinggi. Saudara sekalian, kadang-kadang dalam posisi jabatan yang tinggi, ya posisi penting di masyarakat, kita atau seseorang itu dia tidak bisa mengorbankan posisi penting itu. Tidak bisa menomorduakan posisi penting, jabatan tinggi di masyarakat. Dia menjaga itu lebih penting daripada nilai-nilai Kristiani, bahwa dia adalah seorang Kristen. Itu yang dinomorduakan. Nah, orang Kristiani, hidup sebagai orang Kristen itu dianggap tidak penting. Kemudian dia menomorsatukan jabatannya, posisinya, kedudukannya tadi di tengah-tengah masyarakat. Jadi apa yang disebut dengan sosial kapitalnya itu dia pegang, modal sosialnya itu dia utamakan. Kemudian dia melupakan nilai-nilai kekristenan dan kemudian dia meninggalkan Kristus. Saudara, social capital, social responsibility, cultural responsibility, cultural capital adalah biaya yang harus dibayar oleh seseorang dalam rangka menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh. Ada satu, belum lama ini kita tahu bahwa Presiden Jimmy Carter meninggal dalam usia yang 100 tahun, dan ada satu cerita bagaimana Jimmy Carter mempertahankan apa yang disebut dengan evangelisme values, ya nilai-nilai evangelisme, sambil dia menjalankan kepemimpinannya sebagai seorang presiden negara terbesar di dunia ini, Amerika Serikat, negara terutama di dunia ini. Ketika dia bertemu dengan Presiden Cina, kemudian Presiden Cina waktu itu adalah Deng Xiaoping, ya, dia ketemu dengan Presiden Cina. Dia tahu bahwa ada tradisi atau ada perkembangan di Cina bahwa Alkitab seringkali dibakar. Kemudian bertemu dengan Deng Xiaoping, dia tahu bahwa ini urusan negara, dia bertemu dalam rangka urusan negara. Tapi di dalam satu percakapan dengan Deng Xiaoping, dia berkata demikian, bahwa tolong Alkitab itu jangan dibakar. Dan saudara, ini betul-betul sesuatu yang luar biasa. Jadi meskipun ada
ada civil responsibility, ada political responsibility yang dia jalankan, dia tidak lupa. Dia tidak melupakan bahwa dia mempunyai visi, dia mempunyai panggilan sebagai seorang Kristen untuk menyampaikan firman Tuhan. Karena itu dia katakan, tolong Alkitab jangan dibakar. Saudara, dan itu mempunyai dampak yang luar biasa dalam kehidupan di Deng Xiaoping pada saat itu, atau keputusan Deng Xiaoping pada saat itu. Ketika bertemu dengan salah seorang presiden, ya, presiden di salah satu negara di Asia Timur waktu itu, ya, negara blok timur pada saat itu. Dia menyampaikan, kenapa Anda tidak menerima Yesus sebagai juru selamatmu, ya, sebagai your savior, ya. Kenapa tidak menerima Yesus sebagai juru selamat? Dia sampaikan kepada saudara, ini percakapan tingkat tinggi, ya, karena ini Presiden Amerika Serikat bertemu dengan pimpinan dari salah satu negara di Eropa Timur itu, dan dia katakan, kenapa kamu tidak menerima Kristus sebagai juru selamat? Jimmy Carter mengatakan seperti itu. Tapi kemudian dia berkata bahwa dia nggak bisa karena dia ini adalah pimpinan di negara itu. Saudara, dia nggak bisa karena dia adalah pimpinan negara itu. Anda bisa melihat bagaimana Jimmy Carter melakukan tanggung jawab sosialnya, politiknya, ya, dia mempertahankan kultur budayanya, dia bisa menjaga itu, tapi dia tidak menomorduakan evangelisme. Dia menginjili dua orang yang hebat, yang pimpinan negara, dan itu yang saya baca dari sejarah hidup Jimmy Carter. Mungkin lebih dari satu, ya, mungkin lebih dari dua, mungkin banyak orang, ya, banyak pembesar yang ada di dunia ini yang di evangelize, yang dijamah oleh Jimmy Carter dengan firman Tuhan, dengan berita good news, kabar baik, Injil keselamatan mungkin. Tapi ini dua orang ini yang setahu saya, dua orang pimpinan ini yang dijamah oleh, yang disampaikan, yang didekati oleh Jimmy Carter dan menyampaikan apa yang merupakan tanggung jawab dia. Jadi antara social responsibility, antara tanggung jawab sosial, tanggung jawab hidup bersama dalam masyarakat, tapi dia tidak menomorduakan evangelisme, kekristenan, nilai-nilai kekristenan. Saudara, itulah biaya yang harus dibayar, dan Jimmy Carter tahu bahwa dia harus mempunyai biaya itu. Dia pegang itu sungguh-sungguh, dan dia menyampaikan kepada orang-orang yang memang layak untuk diinjili, bahwa dan dia membayar itu, dia membayar biaya itu, dia tangguh memikul biaya itu, yaitu mungkin saja dari sisi kita mengorbankan hubungan politik, hubungan sosial, pertemanan dengan pimpinan negara lain, tapi dia tetap menyampaikan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, apa ini artinya bagi kita? Artinya bagi kita itu jangan sampai Anda menilai bahwa Anda mempunyai kedudukan sosial yang tinggi. Jangan sampai Anda menyatakan bahwa Anda punya nilai-nilai sosial, nilai-nilai kultural yang sangat berharga yang harus dipertahankan. Dan karena itu Anda tidak menerima kekristenan dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai Anda mengorbankan nilai-nilai Kristiani demi untuk mempertahankan nilai-nilai sosial dan kultural. Ya, itu nggak boleh. Sebaliknya Anda harus menjunjung tinggi kekristenan, pelajaran di dalam ajaran di dalam Alkitab kita, ajaran firman Tuhan, mengutamakan Kristus, mengutamakan evangelisme, melayani Kristus, masuk dalam persekutuan, kehidupan dalam persekutuan, melebihi dari tanggung jawab sosial dan budaya yang ada di tengah yang melekat dengan kamu masing-masing. Jadi itu pelajaran kedua. Apa itu pelajaran kedua? Biaya kedua yang harus kita korbankan, yaitu tanggung jawab sosial dan tanggung jawab kultural. Itu yang harus kita kembangkan, itu harus kita korbankan, ya, demi untuk kita mengikuti Kristus dengan sungguh-sungguh, demi untuk menjadi murid Kristus dengan sungguh-sungguh. Saudaraku, yang ketiga yaitu terambil dari ayat 60, ya, ayat 60 dan ayat 61 dan ayat 62 yang bunyinya demikian. Dan seorang lain berkata, aku akan mengikuti Engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Saudara, yang ketiga ini Yesus ingin sampaikan bahwa your past history, ya, apa yang terjadi dengan waktu-waktumu sebelumnya, ya, menoleh ke belakang ini artinya apa yang terjadi dengan track recordmu, itu adalah biaya yang harus engkau korbankan, ya. Biaya yang kau harus korbankan supaya kamu bisa sungguh-sungguh mengikuti Kristus.
Orang ini mempunyai biaya yang dia tidak mau korbankan, dan dia tidak mau korbankan itu adalah keputusan keluarga. Mungkin di dalam kehidupannya itu ada keputusan-keputusan yang terkait dengan pengambilan keputusan oleh keluarga, ya. Jadi keluarga dalam mengambil keputusan tentang dirinya, dia mempunyai track record bahwa itu diambil secara bersama-sama di dalam keluarga. Nah, ini sesuatu yang lumrah yang terjadi dengan kita saat ini, bahwa banyak keputusan-keputusan kita bukan diambil secara pribadi, tetapi diputuskan dalam keluarga. Jadi ini sesuatu yang banyak dipertahankan. Tetapi saudaraku, orang yang ketiga ini dia memegang itu keputusan keluarga, sehingga dia berkata begini, izinkanlah aku pulang dulu untuk pamitan dahulu dengan keluargaku sebelum aku mengikuti Kristus. Sudah bisa bayangkan, Tuhan mengatakan kepada dia, ikutlah aku, tapi dia katakan, oh sorry Tuhan, saya harus pulang dulu, saya pamit sama keluargaku dulu, ya, saya pamit sama keluargaku dulu. Bapak Ibu, pamitan ini di dalam bahasa kita disebut pamitan, di dalam NIV disebutkan say goodbye. Saya menyampaikan ucapan perpisahan dulu kepada keluargaku. Tetapi di dalam Living Bible, di dalam terjemahan Alkitab terjemahan bahasa Inggris yang lain, Living Bible, ini artinya ask permission. Jadi izinkan aku pulang dulu untuk meminta izin dari keluargaku. Ask permission, itu menurut Living Bible. Dan saya pikir ini sesuatu yang menarik ya dari terjemahan Living Bible yang mengatakan ask permission. Jadi orang ini mengatakan, saya pulang meminta izin dulu dari keluargaku sebelum aku mengikuti engkau. Yesus mengatakan, kenapa harus pulang minta izin? Apakah itu adalah kebiasaan yang terjadi dalam keluargamu? Kamu harus keputusan-keputusan pribadi, kamu harus mengambil itu secara bersama-sama dengan keluarga. Bapak Ibu saudaraku, hal ini agak berbeda dengan yang terjadi dengan Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes. Kita sudah membahas itu sebelumnya. Ketika Yesus mengatakan kepada Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes, ikutlah aku, maka mereka berempat meninggalkan ayahnya, meninggalkan orang tuanya, meninggalkan bisnis keluarganya untuk mengikuti Yesus. Ya, itu terjadi dengan Petrus, Andreas. Dan Alkitab tidak menjelaskan bahwa Petrus, Andreas minta izin dulu. Dikatakan seketika juga mereka meninggalkan orang tua mereka dan mereka mengikuti Yesus. Jadi ini agak berbeda. Tapi kalau orang ini yang kita baca di Lukas 9 ayat 61-62, dikatakan dia mau pulang pamitan dulu. Saudara-saudara, kalau keluarga Anda itu orang Kristen, lalu Anda pulang meminta izin dari mereka, itu mungkin ada alasannya, ya, karena Anda mempunyai nilai-nilai yang sama. Tetapi kalau keluarga Anda belum mengenal Tuhan, lalu Anda pulang, belum mengenal Yesus, lalu kemudian Anda mengatakan, saya mau pulang izin dulu ke orang tuaku, keluargaku, mungkin Anda tidak menjadi mengikuti Kristus. Jadi apa yang Anda lakukan tidak menjadi ikut Kristus karena Anda berkonsultasi ke keluarga, dan keluarga itu memang tidak setuju dengan apa yang Anda putuskan. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa ini artinya bagi kita? Keputusan untuk mengikuti Yesus adalah keputusan pribadi. Ya, dan oleh karena itu lakukan itu sebagai keputusan pribadimu. Keputusan keluarga yang Anda harus korbankan, bisa saja keputusan keluarga yang pada akhirnya membuat Anda tidak mengikuti Yesus. Jadi ini adalah biaya atau cost dalam mengikuti Tuhan Yesus adalah meninggalkan keputusan-keputusan meninggalkan keputusan-keputusan bersama yang bisa membuat kamu tidak sungguh-sungguh mengikuti Yesus. Maaf. Yang ketiga adalah biaya di mana kamu mempunyai kebiasaan di dalam tradisi dan keluargamu dalam mengambil keputusan secara bersama-sama, sementara itu adalah keputusan pribadi. Ya, sementara itu adalah tanggung jawab pribadi. Jadi biaya yang kamu harus bayar, yaitu meninggalkan keputusan bersama dalam rangka mengambil keputusan pribadi untuk mengikuti Tuhan Yesus. Jadi itu adalah biaya yang harus dipikul. Aplikasinya buat Anda yaitu lakukan keputusan pribadi untuk mengikuti Tuhan Yesus. Itu adalah keputusan yang menyangkut dirimu, keselamatan pribadimu. Jadi ambillah keputusan itu dan ikutilah Yesus dengan sungguh-sungguh sebagai bagian dari tanggung jawab pribadimu.
Saatnya nanti ketika kamu bertemu dengan Yesus, kamu tidak dibantu oleh siapapun. Siapapun, teman dekat, keluarga dekat, orang tuamu, siapapun tidak membantu engkau ketika engkau bertemu dengan Yesus. Dalam rangka bertemu dengan Yesus itu adalah keputusan pribadi. Dalam rangka menjadi orang Kristen itu adalah keputusan pribadi. Jadi saudaraku, itu adalah cost atau biaya yang harus dipikul oleh setiap orang. Saya ingin mengulangi lagi, ada 3 biaya. Yang pertama yaitu yang disebut dengan kenyamanan, status ekonomi, kondisi ekonomi, dan semuanya itu harus merupakan biaya ketika Anda mengikuti Yesus. Mungkin Anda harus tinggalkan itu, Anda harus korbankan itu. Hal-hal yang menyangkut kenyamanan dalam bentuk standar dunia ini, itu harus Anda tanggalkan dalam rangka mengikuti Yesus. Itu biaya yang pertama. Biaya yang kedua adalah yang disebut dengan kultur, tradisi, tanggung jawab budaya, kultur sosial, politik yang harus Anda tanggalkan supaya Anda bisa mengikuti Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Atau bahasanya demikian, Anda harus menjalankan itu, tapi prioritas utama adalah evangelisme, menyampaikan firman Tuhan. Dan biaya yang ketiga tadi disebutkan adalah collective decision, ya, keputusan secara kolektif yang Anda harus tanggalkan demi untuk mengambil keputusan pribadi untuk mengikuti Tuhan Yesus. Saudara, sebagai kesimpulan, ya, relasi mungkin harus Anda korbankan, kenyamanan harus Anda korbankan, waktu harus Anda korbankan, dompet, sumber daya ekonomi harus Anda korbankan, keputusan keluarga harus Anda korbankan, collective decision dalam keluarga harus Anda korbankan dalam rangka mengikuti Tuhan Yesus. Namun demikian, Bapak Ibu sekalian, manfaat dari keputusan Anda adalah apa? Yaitu Anda menerima keselamatan yang tidak bisa disubstitusi oleh relasi, oleh kenyamanan, oleh waktu, oleh sumber daya ekonomi, oleh keputusan keluarga. Semuanya itu tidak bisa mensubstitusi atau menggantikan hal yang paling urgen, yang paling penting dalam kehidupan ini, yaitu keputusan untuk mengikuti Kristus. Saudara, salah satu ajaran yang namanya ajaran Tao atau ajaran Dao, ya, menyatakan begini, bahwa keputusan pribadi atau disebut dengan free will, ya, jadi ketetapan pribadi atau kehendak pribadi, keputusan pribadi, itulah yang menentukan humanisme, menentukan kemanusiaan. Saya ingin mengubah dari ajaran ini, ya, bahwa keputusan pribadi itulah yang menentukan keselamatanmu, ya, bukan keputusan apa-apa. Dan karena itu Anda harus membayar biaya yang tadi saya sebutkan, yang saya uraikan dalam rangka untuk menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh, untuk mengikuti Kristus, menjadi murid Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, menjadi saksi Tuhan, dan kemudian menerima keselamatan yang sudah Tuhan berikan. Saudara sekalian, Tuhan berkati Anda, dan kiranya firman Tuhan ini menjadi pegangan dalam kehidupan Anda. Amin.